Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan penuh berkah. Gimana teman-teman, puasanya masih semangat ya? Ayo semangat, lebih semangat kita menggapai keberkahan oleh Allah. Sebab di Ramadan itu rahmatnya Allah diberikan selama 24 jam full. Jangan sampai kita nggak menjemput yang namanya rahmatnya Allah. Antum tahu rahmatnya Allah paling besar adalah ridhonya Allah. Di Ramadan jangan sampai nggak mendapatkan ridhonya Allah. Baik, kita melanjutkan hadis yang kemarin, yaitu hadis yang ketiga. Yang kemarin kita membahas tentang bahwasanya rukun Islam, yaitu pondasi Islam itu ada 5 hal. Kemarin kita sudah membahas yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Nah, yang ketiga ini adalah itaiz zakat, yaitu menunaikan zakat. Pada dasarnya sedekah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah itu sunnah. Apabila wajib itu mendapatkan faidahnya itu litazkiyah, yaitu untuk mensucikan. Apa sih sedekah wajib itu? Yaitu zakat. Yang kedua sedekah sunnah itu fadilahnya sangat banyak. Yang pertama sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjauhkan kita dari bala. Sedekah itu diantaranya meringankan tatkala nyawa kita berpisah dengan jasad ini. Antum tahu, kita sudah berkali-kali menerangkan bahwasanya nyawa kita tatkala berpisah dengan jasad kita itu sakitnya. Antum tahu, tatkala nyawa itu berpisah dengan jasad kita itu sakitnya minta ampun. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ditawari oleh malaikat, apakah engkau ingin menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah atau tidak? Apa maknanya fasilitas apa? Yaitu tatkala dicabut, kalau engkau menggunakan fasilitasnya, kamu nggak sakit. Jika tidak menggunakan, pasti sakit. Apakah umatku pasti merasakan? Iya. Kalau gitu aku nggak mau merasakan fasilitas itu agar supaya aku tahu umatku ini kuat apa tidak. Tatkala dicabut nyawanya, Rasulullah kesakitan. Rasulullah sebentar, berhenti dulu. Ini kalau Nabi Muhammad. Kalau antum jangan coba-coba. Malaikat antum hentikan, antum bisa dimainkan ini. Cabut begitu ini. Nah, pada saat itu baginda Nabi mengatakan, wahai malaikatul maut, sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala, umatku ini tidak akan kuat. Pastikan seluruh sakitnya nyawa tatkala dicabut milik umatku dibebankan kepadaku, sampaikan ke Allah, sebab umatku tidak akan tahan. Kita ketahui bersama Nabi Muhammad itu nabi yang paling cinta terhadap umatnya. Disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tidak boleh. Semuanya harus merasakan, termasuk Anda, saya, semua ini harus merasakan sakitnya luar biasa. Tatkala itu disakit, tak kayak yang pertama, kayak seandainya pedang ditaruh di sini 70, serat, sakitnya minta ampun. Nggak usah pedang deh, coba aja ambil itu pisau di dapur, coba silet aja yang kecil, sakit itu. Yang kedua kayak pancing nih, yang doyan mancing, taruh di sini ya, selama 70 kali, sakitnya minta ampun. Yang ketiga, kalau seandainya ada daun salak, buah salak itu daunnya kan banyak durinya, kita taruh di kapuk, tatkala itu kita tarik itu daun salaknya, pasti kapuknya itu akan ngikut. Begitu juga nyawa kita tatkala dicabut, itu bagaimana rasanya? Kayak organ tubuh kita itu ngikut semuanya. Sakitnya luar biasa. Saya aja pernah di sini sakit, itu hanya tergores di lambung, asam lambung sedikit. Itu opname. Sakitnya minta ampun. Nyawa tatkala kita dicabut, sakitnya luar biasa. Antum tahu fadilahnya orang yang sedekah bisa meringankan tatkala orang itu dicabut. Saya itu pernah menyaksikan orang ahli sedekah. Luar biasa ahli sedekah. Tatkala beliau meninggal, Masya Allah, mukanya tersenyum. Mustahil orang itu dalam keadaan tersenyum. Kalau dia dalam keadaan kesakitan, dia tersenyum. Ini maknanya luar biasa. Orang tersenyum tatkala dicabut nyawanya, ternyata beliau tidak sakit. Oleh karena itu, sedekah yang sunnah tadi, apa? Rewardnya bisa menjauhkan kita dari bala. Yang kedua, bisa apa? Bisa meringankan tatkala kita dicabut nyawa kita. Yang ketiga, nggak usah banyak-banyak deh, banyak fadilahnya. Yang ketiga, tatkala kita nanti dimakamkan, kita tahu itu kalau kita meninggal, yang mandiin siapa, kita ditaruh. Bahkan kalau kita itu mujrimun, kalau orang-orang yang suka orang yang suka jahat,
maka dia itu sudah kelihatan di situ di tempat kuburannya. Itu azab sudah turun. Maka orang-orang yang mujrimun ini, orang-orang yang jahat itu mengatakan, kalau ditandu oleh kita, mau kamu bawa kemana ini? Jangan kau bawa kemana. Aku pengen bersama keluargaku. Karena apa? Dia takutnya minta ampun. Karena adab Allah sudah nyata. Tapi kalau orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat dia meninggal, itu rahmatnya Allah di atas kuburannya udah nampak itu. Sejauh apapun nampak. Maka dia, ya Allah, cepet kalian itu nggak usah repot-repot seremonial kayak begini. Aku cepet ingin kuburkan aku. Aku sudah tidak sabar menanti untuk menjemput rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya orang semacam ini orang yang Yang ahli sedekah. Bahkan nanti tatkala dimakamkan, makam kita itu bukan 2 kali 1, tapi dikurangi. Ada namanya anjang-anjang, cuman seperempatnya. Bukan bagiannya itu, ada namanya liang lahat, kecil lagi. Kalau ada orang meninggal, coba deh dilihat itu bagaimana. Itu tidur di situ. Di situ tatkala orang yang takziah itu sudah melangkah kakinya 7 langkah, maka pada saat itu ada 2 makhluknya Allah yang datang menanyakan, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Mulut kita dikunci, nggak bisa jawab. Udah deh kita pakai bahasa isyarat, Rabbi Allah. Nggak bisa, kita dikunci. Ternyata apa? Yang jawab itu apa? Allah itu mensabitkan, mendawamkan. Apa itu? Mendawamkan, meneruskan, menetapkan amalan-amalan kita itu yang bisa menjawab. Di antaranya amalan kita yang mampu menjawab dengan, kata orang Jawa, ceto, dengan jelas, itu adalah sedekah kita. Sedekah kita itu tatkala kita didatengin malaikat itu kita nggak bisa jawab, datang. Siapa Anda ini? Ya, aku ini adalah amalmu. Di antaranya aku ini sedekahmu. Sedekah banyak. Kemudian apa? Ditanya, "Marrabbuka?" Dijawab sama orangnya jelas. Rabbi Allah. Madinuka dinil Islam. Madinuka ma nabiyuka. Man nabiyuka? Di Nabi Muhammad. Ma kitabuka kitabi Al-Quran. Semuanya dijawab dengan jelas. Ini adalah teman sejungguhnya, yaitu sedekah kita. Ini kan luar biasa sekali. Menemani kita sampai nanti kita dibangkitkan di alam kubur. Itulah fadilahnya sedekah. Yang sedekah sunnah. Adapun sedekah wajib, ini yang dibahas oleh Rasulullah SAW, yaitu wa itaiz zakah. Orang yang mengeluarkan zakat itu tadi fadilahnya litazkiyah, yaitu untuk membersihkan. Membersihkan apa? Kita tidak tahu. Kadang kita sudah berusaha mencari rezeki, menjemput rezekinya itu Allah itu dengan cara kita yang bersih, hati-hati. Saya nggak mau dah yang haram, yang subhat aja nggak mau. Apa haram? Haram itu aturannya Allah kita langgar. Kita sudah ditetapkan oleh Allah haram, tapi kita tidak mau. Kita ambil contoh. Kita itu kerja, akadnya sama bos kita itu taruhlah jam 7. Pulangnya jam 5. Berangkatnya setengah 8. Pulangnya setengah 5. Jam istirahatnya setengah jam. Dibikinlah 2 jam. Maka ini tidak boleh. Pendapatan kita jadi haram. Lah kalau yang subhat itu bagaimana? Ini milik orang, tetapi kita memakai tapi tidak izin, walaupun itu dikembalikan, itu subhat, kayak sendal modelnya begitu. Maka kalau kita itu seandainya sudah berusaha hati-hati dalam menjemput rezekinya Allah, dalam bekerja sudah berhati-hati, tapi kita tidak sadar melakukan sebuah kesalahan, maka momentum Anda bersih-bersih itu adalah zakat. Zakat pada umumnya banyak hal, di antaranya yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu agar supaya diri kita itu tatkala kita pernah melakukan kesalahan yang tidak kita sengaja, dengan kita berzakat maka kita terbebas. Kapan zakat fitrah itu dilakukan? Yaitu pada saat bulan Ramadan. Ini mampu bulan Ramadan, zakatlah tunaikan. Zakat itu diberikan kepada siapa? Kita ketahui bersama ada 8 asnaf. Ada fakir. Fakir itu bagaimana? Dia itu tidak mampu mengcover dirinya sendiri, baik itu kebutuhan primer, makan ataupun rumah. Dia nggak kuat, itu fakir. Kalau miskin, dia masih cukup, dia punya rumah, bisa makan. Tapi kalau dia nggak kerja sehari aja, dia udah nggak dapat makanan. Maka ini butuh ditolong. Ada ghorim. Ghorim itu apa sih? Orang yang banyak utang, tapi utangnya bukan buat usaha. Kalau ngomong utang buat usaha, banyak pengusaha-penguasanya itu yang banyak utang. Bukan itu, tetapi orang yang banyak utang untuk bertahan hidup. Ini utang sana buat makan, gali lubang buat makan itu, maka itu boleh menerima zakat. Rikob itu adalah budak. Budak.
Ada hamba sahaya, rikob itu hamba sahaya. Yang kelima adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Boleh itu kita zakati. Dia kan kaya, nggak masalah. Dia kaya tapi kedudukan dia mu'allaf, maka boleh kita beri. Ada fi sabilillah, orang yang di jalan Allah. Kalau zaman dulu fi sabilillah itu orang yang berjihad dengan perang. Tapi zaman sekarang boleh orang guru ngaji, ataupun orang pendakwah, atau orang yang berusaha melakukan amaliyah-amaliyah yang menuju dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dan banyak hal, 8 itu yang